Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Setiawan. Saya berasal dari PGSD UT Bandung. Di hari ini saya akan melakukan uji praktikum IPA tentang gerak pada tumbuhan. Nah, saya akan melakukan dengan 3 metode, yaitu metode seismonasti, niktinasti, dan geotropism. Nah, yang pertama saya akan melakukannya pada tumbuhan putri malu. Nah, kepada tumbuhan putri malu saya akan melakukan dengan cara seismonasti. Dengan cara seismonasti saya akan melakukan seberapa cepat respon atau seberapa cepat respon dari putri malu apabila saya melakukan kontak dengan daun putri malu tersebut atau saya melakukan rangsangan terhadap putri malu tersebut. Nah, dengan cara niktinasti saya akan melakukan dengan cara membandingkan keduanya dengan yang satu ditutup oleh ember ataupun kardus yang berwarna hitam supaya tidak mendapatkan sinar matahari, dan yang satu dibiarkan saja selama 30 menit. Nanti kita akan melihat perbedaannya, hasil dari 30 menit tersebut, apa perbedaannya dengan putri malu yang ditutupi oleh ember ataupun kardus yang berwarna hitam dan dengan putri malu yang tidak ditutupi apapun, yang mendapatkan sinar matahari cukup. Nah, terus ada metode geotropism. Metode ini saya akan melakukan pada 2 tumbuhan. Dengan tumbuhan yang pertama, saya akan melakukan penanaman dengan posisi tegak. Sedangkan untuk metode yang ketiga, saya akan melakukan penanaman pada tumbuhan dengan 2 cara. Cara yang pertama, saya akan menanamnya dengan pot yang tegak lurus seperti biasa, seperti ini nanti potnya. Nah, untuk tanaman yang keduanya, saya akan melakukan penanaman dengan potnya yang akan saya miringkan seperti ini. Seperti ini ada potnya. Nanti potnya agak miring seperti ini. Oke. Nah, ketiga cara tersebut saya akan lakukan dalam satu video ini, saya akan rangkum. Mungkin nanti ada beberapa video lainnya dan step-step saat saya melakukan uji prakteknya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan ke cara kedua, yaitu dengan cara menutup daun-daun putri malu yang mekar ini dengan ember hitam. Ya, dikarenakan saya tidak mempunyai kardus yang berwarna hitam, saya akan menggunakan ember hitam supaya daun putri malu ini tidak akan mendapatkan cahaya. Nah, setelah kita tunggu selama 30 menit, saya akan membandingkan hasil daun putri malu yang ditutup dan yang tidak ditutup. Oke, kita tunggu. Nah, sekarang kita tutup tanpa menyentuh daun putri malu area sini ya. Kita tutupnya tanpa menyentuhnya. Yang ini yang tidak ditutupnya, yang tidak disentuhnya. Nanti kita akan bandingkan area putri malu yang daerah sini sama area putri malu yang di sini. Apakah hasilnya sama? Nah, sekarang kita hitung selama 30 menit. Kita tunggu ya. Oke, kita tunggu 30 menit. Nanti ini putri malu yang masih mekar. Nanti kita akan bandingin sama area putri malu daerah sini yang tidak terkena goresan atau apapun. Oke, sekarang kita update ya perkembangannya. Sekarang udah jalan 10 menit. Ini perkembangan daun putri malu yang ditutup di sebelah sini dan tidak ditutup sebelah sini.
Oke, kita tunggu sekitar 20 menit lagi. Oke, di timer atau stopwatch saya sudah menunjukkan 30 menit ya. Nah, sekarang kita coba bandingkan. Kita lihat dulu tanaman yang di sebelahnya, yaitu putri malu yang tidak ditutup, cenderung mereka itu masih mekar-mekar ya. Oke, sekarang kita coba buka bandingkan dengan tanaman putri malu yang ditutup dan tidak mendapatkan sinar matahari. Nah, seperti ini hasilnya. Tanaman putri malu yang ditutup itu cenderung mereka yang tidak mendapatkan sinar matahari ini dan tidak kena goresan dari penutupnya, menutup si daun, tangkai daun-daunnya itu menutup. Berbeda dengan yang di sebelahnya ini yang tidak ditutup. Oke, jadi seperti ini kesimpulan videonya. Oke, jadi kesimpulan untuk praktek gerak pada tumbuhan, di percobaan pertama saya melakukannya terhadap tumbuhan putri malu dan saya mendapatkan 3 reaksi. Di reaksi pertama, apabila daun putri malu disentuh secara halus, maka daun putri malu akan menutup secara lambat. Dan yang kedua, apabila daun putri malu disentuh secara sedang, maka daun putri malu akan menutup secara perlahan. Dan yang ketiga, reaksi ketiga, apabila daun putri malu disentuh secara kasar, maka daun putri malu tersebut akan menutup secara cepat. Ini disebabkan oleh adanya reaksi atau getaran pada tumbuhan atau daun putri malu itu. Nah, di percobaan kedua saya menggunakannya dengan cara metode niktinasi, yaitu yang dimana saya menutup daun putri malu menggunakan ember ataupun apapun yang berwarna gelap selama 30 menit. Setelah daun putri malu ditutup selama 30 menit, maka hasilnya daun putri malu itu akan menutup karena tidak mendapatkan sinar matahari. Berbeda dengan daun putri malu yang tidak ditutup, mereka tetap masih mekar. Nah, jadi dengan metode niktinasi ini, dengan metode gerak niktinasi ini, tumbuhan daun putri malu itu sangat dipengaruhi oleh cahaya. Nah, di percobaan ketiga saya menggunakannya dengan cara metode geotropism, yang dimana saya melakukannya pada tumbuhan atau bibit cabai selama 1-2 minggu kemarin ya, yang ditanam secara bersamaan dengan posisi yang berbeda. Keduanya tetap tumbuh secara sempurna, yaitu menjauhi gravitasi. Akan tetapi tanaman yang dimiringkan itu agak sedikit bengkok, berbeda dengan tanaman yang diluruskan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.